Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saudara semua, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Statistik Pendidikan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis statistik. Kita akan bahas ini, jenis-jenis statistik. Oke. Dalam pembelajaran statistik, atau mungkin adik-adik semua, mahasiswa semua sering mendengar statistik itu sangat berhubungan, atau kata-kata yang sering muncul dalam pembahasan statistik itu adalah kata-kata ada inferensial, ada statistik deskriptif, kemudian ada statistik parametrik, non parametrik, statistik univarian, multivarian. Nah, istilah-istilah itu memang sangat familiar dalam pembelajaran dalam statistik. Nah, kali ini kita akan memetakan, kita akan melihat bagaimana atau sebenarnya atau pembagian statistik atau jenis-jenis statistik itu sebenarnya apa saja, sehingga kita bisa memetakan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memetakan, membedakan jenis-jenis statistik. Tadi itu ada kata-kata statistik deskriptif, ada statistik inferensial, ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik, ada univarian, multivarian. Nah, setelah pembelajaran ini mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis statistik tersebut. Statistik ini memiliki beberapa jenis, ya. Pertama adalah statistik jika dilihat dari tujuannya, ya, tujuan pengolahannya. Kemudian statistik dilihat dari bentuk parameternya, dan statistik jika kita lihat dalam variabelnya, ya, dalam bentuk variabelnya itu seperti apa. Nah, inilah petanya. Pertama kita akan bahas, ya, kita bahas satu persatu, ya. Statistik jika kita lihat dalam tujuan pengolahannya, maka ada namanya statistik deskriptif, dan kedua adalah statistik inferensial atau statistik induktif. Nanti penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan kemudian. Kemudian yang kedua adalah jenis statistik jika kita lihat dari bentuk parameternya, ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik. Kemudian jika kita lihat dari bentuk variabelnya atau jumlah variabelnya, maka ada statistik univarian, statistik multivarian. Oke, kita satu persatu. Pertama adalah statistik dilihat dari tujuan pengolahannya. Statistik tadi sudah disebutkan, statistik jika dilihat dari tujuan pengolahannya, ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini adalah statistik yang membahas tentang cara pengumpulan, penyajian data, mendeskripsikan data sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang berguna. Ya, statistik deskriptif menggambarkan data apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau yang biasa dikenal dengan kata-kata generalisasi, ya. Ada statistik kan generalisasi, mengeneralisasi dari satu populasi, diambil satu sampel, ya, sampel tertentu kemudian berlaku untuk satu populasi itu namanya generalisasi. Nah, statistik deskriptif ini biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel, grafik, ada diagram, dan yang termasuk dalam perhitungan statistik deskriptif ini adalah mean, ya, median, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data atau tendensi sentral, ukuran letak, simpangan baku, ya, simpangan baku atau standar deviasi, perhitungan persentase, dan lain-lain. Ini adalah statistik deskriptif. Dalam statistik deskriptif ini data yang dianalisis dalam statistik deskriptif ini adalah
keseluruhan populasi ya. Populasinya ada berapa ya itu diolah, dianalisis. Intinya adalah statistik deskriptif ini adalah statistik yang menggambarkan keseluruhan dari populasi. Contoh ya, contohnya adalah di suatu kelas itu jumlahnya ada berapa, misalnya satu sekolah tertentu, misalnya di madrasah aliyah sahabat, misalnya madrasah aliyah sahabat memiliki 200 siswa. Nah, 200 siswa. Madrasah memiliki 200 siswa. Nah, 200 siswa ini ada 200 siswa. 200 siswa itu terdiri dari apa? Terdiri dari 100 laki-laki dan 100 siswa perempuan. Ya, ini kemudian ditampilkan lah, katakan begitu. Ditampilkan ini laki-laki, ini perempuan, ini 100, ini 100, 100, ini sama dengan 50%, ini 50%, contohnya begitulah. Atau misalnya kita akan melihat rata-rata ya, rata-rata sebuah nilai tertentu, rata-rata dari satu skor tertentu, rata-ratanya berapa. Nah, rata-rata itu adalah merupakan misalnya ada nilai 1, 2, 4, 5 ya, 7, 10, 20 ya. Kemudian kita jumlahkan, kita hitung rata-ratanya. Nah, rata-rata itu adalah menggambarkan satu populasi ini. Dan perhitungan rata-rata ini adalah deskriptif, mendeskripsikan ya, mendeskripsikan. Maka statistik deskriptif ini umumnya ya, karena ini adalah untuk mendeskripsikan sesuatu, mendeskripsikan sebuah data, keseluruhan data, biasanya ditampilkan dalam satu tabel, satu grafik, satu diagram. Kemudian yang kedua adalah ada statistik inferensial. Ini ya, statistik inferensial. Apa itu statistik inferensial? Nah, statistik inferensial ini adalah statistik ya yang membahas cara melakukan analisis data, menaksir, ya, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data dan populasi berdasarkan sebagian data atau sampel yang diambil secara acak dari populasi. Ini adalah statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini sering disebut juga dengan statistik induktif ya, induktif statistik, atau statistik probabilitas atau statistik probabilitas. Disebut statistik induktif ya, disebut dengan statistik induktif karena apa? Karena statistik ini mengeneralisasi. Tadi sudah saya sebutkan, mengeneralisasi itu apa? Kita ambil sampel dari satu populasi, misalnya populasinya ada 1000. Saya hanya ambil ambil sampel 150 ya, sampelnya 150. Lah hasil olah data dari 150 data itu, hasilnya itu berlaku untuk 1000, untuk semua populasi. Itu adalah namanya generalisasi ya. Nah, ini disebut dengan statistik induktif, sebab statistik ini atau statistik inferensial ini adalah mengeneralisasi data sampel untuk populasi. Maksudnya adalah hasil dari sampel yang dianalisis kemudian diberlakukan untuk semua populasi ya. Selain disebut dengan statistik induktif ya, karena berlaku generalisasi, statistik ini juga sering disebut juga dengan statistik probabilitas ya. Statistik probabilitas ini maksudnya adalah disebut itu karena kesimpulan dari hasil analisis data sampling tadi mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran ya, karena ini diambil dari sampel ya, bukan satu populasi tapi sampling dari satu populasi, maka mengandung satu mengandung satu peluang ya, peluang kesalahan dan kebenaran ya, ada dimungkinkan benar dan juga dimungkinkan salah ya. Nah, biasanya dalam statistik inferensial ini, karena ini probabilitas, itu dinyatakan dalam bentuk persentase,
Biasanya gini, tingkat probabilitas atau tingkat signifikansi ya, biasanya disebutkan dengan dengan istilah signifikansi ya, nanti signifikansi ya. Maksudnya adalah gini, jika peluang kesalahannya adalah 5%, maka taraf kepercayaannya adalah 95%. Dan jika peluang kesalahannya adalah 1%, maka taraf kepercayaannya adalah 99% ya. Peluang kesalahan dan kepercayaan, peluang kesalahan dan kebenaran ya, kepercayaan atau kebenaran ini umumnya disebut dengan taraf signifikansi. Gini, ini statistiknya disebut dengan probabilitas. Probabilitas itu kemungkinan ya, probabilitas, kemungkinan. Disebut dengan statistik probabilitas karena ini berlaku generalisasi, hanya mengambil sampel dari populasi yang ada, maka hasilnya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya itu kemungkinan benar dan kemungkinan kesalahan. Ada taraf kepercayaan, taraf kesalahan, kemungkinan kesalahan. Itu yang kemudian disebut dengan tadi itu taraf atau taraf signifikansi, yang disebut dengan taraf signifikansi. Nah, pertanyaannya, kepercayaan dan kesalahan itu ya, kebenaran dan kemungkinan kebenaran dan kesalahan ini banyak mana antara kesalahan dan kebenaran? Ya, karena ini adalah teknik metode ilmiah yang sudah diuji dan diteliti ya, dan ilmu, maka tentu ya kemungkinan kepercayaannya lebih tinggi daripada kemungkinan kesalahannya, tapi tetap menyisakan kemungkinan salah. Ya, kemungkinan salah. Dalam ilmu sosial ya, dalam ilmu sosial biasanya peluang kesalahannya itu dinyatakan 5% ya. 5% itu ada kemungkinan salah. Nah, signifikansinya berapa? 95%. Errornya, kemungkinan margin errornya ya, biasa kita mendengar istilah margin errornya itu 5%. Itu dalam ilmu sosial. Kalau dalam ilmu eksak itu penggunaan statistik inferensial ini biasanya taraf kesalahannya itu 1%, taraf kepercayaannya 99%, signifikansinya tuh 99%, dan kemungkinan salahnya 1%. Ini adalah statistik inferensial. Kalau kita contohkan statistik inferensial itu begini, sebuah lembaga survei ingin mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil misalnya, di kabupaten mana, misalnya di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Karena penduduk Kabupaten Sleman itu kan banyak sekali, katakanlah ada 2 juta ya, ada 2 juta penduduk, Nah, lembaga survei ini ingin mengetahui bagaimana persepsi ya atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah tersebut. Karena penduduknya besar, tidak mungkin semuanya akan diambil datanya, kan tidak mungkin. Ada 2 juta itu kalau dilakukan penelitian bisa berapa bulan itu ya, bisa berapa tahun ya, bisa lama sekali. Di samping memakan waktu yang sangat lama, juga akan menghabiskan banyak biaya, waktu, biaya, tenaga, tentu kosnya besar sekali. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampelnya diambil. Jadi 2 juta itu tidak diambil semua, tapi dengan teknik-teknik tertentu, ada teknik sampling nanti, teknik sampel tertentu diambil, misalnya survei saja, data diambil hanya misalnya 2 juta, ini kan 2 juta ya, diambil misalnya 2000 ya, 2000 sampel ya, 2000 data masyarakatnya kita survei ada 2000. Nah, 2000 penduduk Sleman yang akan kita ambil datanya. Nah, setelah dilakukan pengambilan data ya dengan teknik angket misalnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang disusun, indikator-indikator yang ditentukan ya, dan data itu hanya diambil untuk 2000 sampel dari populasi yang 2 juta ini.
2000 2 juta ini. Nah, setelah diolah, diambil datanya, kemudian diolah datanya, kemudian hasil dari survei tersebut, hasil dari riset tersebut atau survei tersebut menunjukkan bahwa ternyata dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di Kabupaten Sleman, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Yogyakarta menunjukkan bahwa 85% itu menyatakan puas, misalnya dalam bidang layanan rasa empati, kemudian rasa empati petugas terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan ternyata bagus, tinggi, sangat baik, sangat baik. Dan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelayanannya baik. Nah, padahal hanya kita ambil survei itu, kita ambil sampling saja 2000 responden, tetapi menunjukkan kepuasan, dan 2000 itu menunjukkan atau menggambarkan 2 juta responden tadi. Ya, sampling menunjukkan populasi yang ada. Inilah yang namanya generalisasi. Ya, dalam kategori ini maka statistik seperti ini adalah statistik inferensial tadi itu ya. Ini misalnya penduduk ya, ini penduduk Sleman ya. Penduduk Sleman kita ambil hanya sedikit saja. Nah, ini penduduk ada jumlahnya ada 2 juta, kita ambil hanya 2000 saja. Nah, ini di sini sampai sini. Tetapi hasil dari ini ya, hasil dari olah data yang ini berlaku untuk 2 juta ini. Nah, inilah yang disebut dengan statistik inferensial atau statistik induktif yang mengeneralisasi. Ini generalisasi. Karena generalisasi itulah maka disebut juga dengan statistik probabilitas, kemungkinan ya. Jadi peluang ada terbesit kemungkinan salah, juga ada terbesit kemungkinan benar. Kemungkinan salahnya berapa? Kemungkinan kesalahannya dalam ilmu sosial biasanya dinyatakan dalam persentase 5%. Kalau ilmu eksak, ilmu eksakta itu biasanya 99%. Itulah statistik dilihat dari tujuan pengolahannya, ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke, berikutnya ya. Berikutnya kita lanjut kepada statistik jika kita lihat dalam bentuk parameternya. Statistik jika kita lihat dalam bentuk parameternya. Ada yang disebut dengan statistik parametrik dan yang kedua adalah statistik non parametrik. Nah, sebelum ke sana kita tahu dulu apa itu yang disebut dengan parameter. Parameter adalah bilangan atau angka yang menggambarkan karakteristik suatu populasi ya. Bilangan satu angka yang menggambarkan satu populasi. Nah, statistik parametrik ini digunakan untuk menguji parameter populasi tersebut ya. Menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Nah, itu statistik parametrik. Nah, statistik parameter ini adalah teknik statistik yang parameter populasinya atau asumsi distribusi populasi data berdasarkan pada model distribusi normal dan memiliki variasi yang homogen ya. Memiliki varian yang homogen. Nah, statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Penggunaan statistik parametrik dalam melakukan penaksiran parameter atau pengujian hipotesis sering diperlukan asumsi tentang sebaran atau distribusi data. Ya, seperti asumsi kenormalan distribusi data, kan nanti biasanya ada uji normalitas ya. Kemudian ada asumsi kehomogenitasan atau uji normalitas, uji homogenitas ya.
uji linearitas ya, itu ada diuji karena harus menunjukkan bahwa penaksirannya sesuai dengan parameter ya. Kemudian diperlukan asumsi tentang sebaran data, bagaimana sebarannya normal atau tidak ya. Dengan syarat-syarat itu, normalitas itu ada datanya harus normal, data normalitas, datanya linear, datanya homogen itu ya. Itu statistik parameter. Nah, statistik parametrik ini pada umumnya digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Contohnya seperti adalah uji Z ya, uji T ya, korelasi produk momen misalnya, perhitungan korelasi. Korelasi kan nanti ada disyaratkan uji normalitas, uji homogenitas ya, kemudian uji normalitas data. Nah, ini mensyaratkan data itu mensyaratkan data dari populasi itu mensyaratkan distribusi tertentu ya, kenormalan distribusi. Ini parametrik. Karena datanya apa? Datanya data interval dan data rasio. Seperti one way atau two way ANOVA itu adalah parametrik. Oke, yang kedua statistik dilihat dari bentuk parameternya, itu adalah statistik non parametrik. Tadi ada statistik parametrik, yang kedua ada statistik non parametrik. Apa itu statistik non parametrik? Statistik non parametrik ini juga dikenal dengan statistik yang bebas distribusi atau free distribution. Jadi bebas distribusi, mau distribusi normal atau tidak normal bebas saja, karena tidak terpengaruh ya, karena data dari satu populasi kadang juga tidak selalu berdistribusi normal kan. Nah, ini bebas distribusi, tidak mempertimbangkan terkait dengan distribusi ini. Nah, statistik non parametrik ini biasanya ada pada data berjenis nominal atau ordinal. Yang kemarin kita sudah bahas apa itu data nominal, apa itu data ordinal. Contoh dalam statistik non parametrik ini misalnya perhitungan analisis binomial ya, binomial test, ada chi-square test, median test, Friedman's test, dan lain-lain. Itu adalah statistik non parametrik. Nanti statistik dilihat dari bentuk variabelnya ada dua juga ya. Pertama adalah statistik univarian dan yang kedua adalah statistik multivarian. Apa itu statistik univarian? Statistik univarian adalah teknik statistik yang dalam analisisnya hanya melibatkan satu variabel terikat. Nah, inilah satu variabel terikat, terlepas dari berapapun banyaknya variabel bebasnya. Ya, jadi variabel terikatnya cuma satu, variabel bebasnya itu bebas, satu bisa. Itu juga disebut dengan univarian. Contoh misalnya biasanya variabel bebas itu kan dilambangkan dengan X ya. X ya. Kemudian Y, ini kan dua variabel ya. X dan Y. Hubungan antara X ke Y. Ya, ini adalah univarian. Atau tambah X1 X2. Hubungan antara X1 ke Y atau X2 dan X2 ke Y. Ini adalah statistik univarian, yaitu statistik yang dalam analisisnya hanya melibatkan satu variabel terikat. Ini variabel terikat, ini variabel terikat, ini variabel terikat, variabel dependent, ini variabel dependent, dan ini variabel bebas. Variabel itu variabel independent, bebas berapapun ini, masih misalnya X3 bisa juga. X3 ke Y, X4 Y di sini. Nah, ini seperti ini masih dalam kategori statistik dalam bentuk variabelnya dinamakan statistik univarian. Yang kedua adalah statistik multivarian. Nih, statistik multivarian. Apa itu statistik multivarian? Statistik multivarian adalah teknik statistik ya yang dalam analisisnya paling sedikit melibatkan dua buah variabel terikat sekaligus.
Analisisnya kan ada kompleks tuh ya, X1, X2, X1, X2, X3. Tapi di sini ada variabel terikatnya itu ada 2, Y1 misalnya, ada Y2 misalnya ya. Nah, ini ke sini bagaimana, ini ke sini bagaimana, ini ke sini bagaimana, atau ini ke sini bagaimana, ini ke sini bagaimana, ini ke sini bagaimana ya. Hubungan antara X1 ya, X1 ke Y1, X2 ke Y1, X3 ke Y1, dan hubungan bagaimana X1 ke Y2, X2 ke Y2, X3 ke Y2, dan misalnya hubungannya antara keseluruhan ini ya, X1, X2, X3 ke Y1, atau X1, X2, X3 ke Y2 ya, dan seterusnya. Ini adalah multivarian. Multi itu banyak ya, mungkin bisa lebih rumit lagi nanti ya. Misalnya hubungan antara X1, X2, X3 ke ya, X1, X2, X3 ke Y2 melalui Y1. Wah, ini begini melalui Y1. Ini ada begini. Nah, ini adalah statistik multivarian. Ini ada teknik analisisnya tersendiri ya. Jadi dengan demikian maka kita bisa tahu sekarang bahwa statistik itu, jenis-jenis statistik bisa dilihat dari tujuan pengolahannya adalah statistik deskriptif ya, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kemudian dilihat dari bentuk parameternya, ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik. Dilihat dari variabelnya, ada statistik univarian dan statistik multivarian. Itulah teman-teman semua. Nah, kita mungkin membayangkan ya, membayangkannya, waduh statistik kok rumit sekali ya. Jangan rumit. Sekarang itu sudah banyak sekali alat-alat bantu. Nanti hitung-hitungannya bagaimana itu Pak? Statistik itu, jangan rumit, jangan pusing ya. Sekarang ini kita ini adalah pengguna ya, pengguna statistik. Statistik sebagai alat bantu kita untuk memecahkan masalah yang kita hadapi ya. Kita hadapi. Nah, perhitungannya karena kalau kita berpikir wah menghitungnya secara manual ya mumet itu ya. Mungkin saya aja tidak sanggup ya, kita kesulitan karena keterbatasan, mungkin tidak teliti ya, alat-alatnya tidak memenuhi ya, harus diteliti bisa berhari-hari ya. Tidak demikian ya. Jangan memandang ini adalah hal yang rumit dikerjakan secara manual. Karena apa? Karena sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi statistik yang bisa membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada banyak tekniknya ya. Nah, salah satu atau beberapa contoh ya aplikasi statistik yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita adalah ada namanya aplikasi SPSS, ada Stata, ada Smart PLS ya, ada R ya. Ada R ya, coding itu ya, ada Minitab ya, ada eViews ya, eViews juga digunakan untuk misalnya di bidang ekonomi ya. Ada Microsoft Excel. Laptop kita kalau kita menggunakan software Office itu mesti sudah ada Excel-nya, ada Word, ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint ya, di situ ada Python, ada Python ini juga bisa kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan statistik. Jadi statistik itu mudah. Statistik itu mudah dan ini menjadi alat bantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan ingat bahwa literasi atau kemampuan atau skill penghitungan data seperti ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk sekarang ini. Maka mari kita pelajari, kita semangat mengetahui bagaimana pengolahan data ya, olah data. Karena data kita sekarang kan besar ya, data big data namanya, istilahnya ada big data, diolah. Kalau diolah dengan manual ya kesulitan, kayaknya juga tidak mungkin ya. Maka harus menggunakan aplikasi yang bisa memudahkan kita membantu mengolah, kemudian
mendistribusikan, menafsirkan data itu sehingga bisa kita ambil satu kesimpulan. Oke, dari sini kita sudah pahami jenis-jenis statistik ya, yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Sebelum mengakhiri, saya akan menyampaikan ya satu pesan nasihat yang menarik dari seorang ulama bernama Amru bin Wardi, ya, wafat tahun 749 Hijriah. Dalam satu syair dan pesan untuk para penuntut ilmu, beliau menyampaikan, utlubul ilma fala taksal fama ab'adal khaira ala ahlil kasali. Tuntutlah ilmu dan jangan bermalas-malasan. Sungguh amat jauh kesuksesan dari seorang pemalas. Maka tetap semangat dan mari kita terus belajar, karena Allah akan selalu melihat proses seseorang, dan setelah kita berusaha, bersemangat menuntut ilmu, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.